Baik, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal-soal uji kompetensi, dan pembahasan kali ini adalah untuk keperawatan komunitas part 2. Untuk yang part yang pertama, teman-teman bisa lihat kembali, saya sudah upload beberapa waktu yang lalu. Baik, untuk mengefisienkan waktu, segera kita mulai pembahasannya. Baik, untuk kasus yang pertama, di sebuah desa terdapat penyakit TB paru 10%, ISPA 5%, asma 7%, dan 30% penduduk desa tersebut adalah perokok dan belum pernah ada kegiatan penyuluhan kesehatan akibat merokok. Pertanyaannya, apa diagnosa keperawatan pada kasus tersebut? Pemeliharaan kesehatan tidak efektif, manajemen kesehatan tidak efektif, perilaku kesehatan cenderung berisiko, defisiensi kesehatan komunitas, atau kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. Baik, segera dijawab teman-teman. Oke, jika sudah, segera kita bahas. Jadi yang ditanyakan di sini adalah diagnosa keperawatan. Nah, kalau kita melihat data, semua masalah adalah yang berhubungan dengan sistem respirasi. Jadi ketika memperhatikan data yang ada pada kasus, di situ sangat jelas bahwa ada beberapa masalah yang dialami oleh komunitas ini. Nah, merujuk pada buku Nanda, jika ada satu atau lebih masalah kesehatan atau faktor yang menghalangi kebugaran atau meningkatkan risiko gangguan kesehatan yang dialami, itu disebut dengan defisiensi kesehatan komunitas. Sehingga yang benar di sini adalah defisiensi kesehatan komunitas. Berikutnya, seorang perawat akan melakukan penyuluhan di sebuah desa. Setelah dilakukan pengkajian, didapatkan data sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani. Dan berdasarkan hasil wawancara, banyak yang melakukan penyemprotan insektisida tanpa menggunakan masker dan kacamata, karena masker membuat susah bernafas dan kacamata menghalangi. Pertanyaannya, apa topik pendidikan kesehatan yang paling tepat pada kasus? Yang pertama, model bercocok tanam organik, pencegahan kecelakaan kerja, gangguan kesehatan akibat keracunan insektisida, penyebaran penyakit gangguan pernafasan, dan menganjurkan untuk tidak menggunakan insektisida. Baik teman-teman, silakan dijawab. Oke, kalau sudah menentukan jawaban, segera kita bahas. Jadi kata kunci pada kasus ini adalah petani yang menyemprotkan insektisida tanpa menggunakan masker dan kacamata. Sehingga yang ditanyakan adalah apa yang paling tepat untuk diberikan, atau pendidikan kesehatan apa yang paling pas untuk diberikan kepada kelompok petani ini. Model bercocok tanam organik, ya ini mungkin ada benarnya, tetapi ini bukan ranahnya perawat. Kemudian yang kedua, pencegahan kecelakaan kerja. Untuk pencegahan kecelakaan kerja di sini kita akan memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan penggunaan alat-alat APD saat bekerja sehingga tidak menyebabkan adanya kecelakaan kerja. Kemudian yang ketiga, gangguan kesehatan akibat keracunan insektisida. Kalau kita memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan akibat dari tindakan itu tanpa mengajarkan atau tanpa memberikan pendidikan mengenai pencegahannya, ini tidak akan efektif. Jadi masih akan tetap terjadi. Selanjutnya, penyebaran penyakit gangguan pernafasan, ini hampir sama dengan option sebelumnya, yaitu tidak mengajarkan tindakan pencegahan. Kemudian menganjurkan untuk tidak menggunakan insektisida, ini saya rasa bukan untuk kembali lagi bukan ranahnya kita, karena ini kurang lebih sama dengan option A. Selanjutnya, perawat komunitas melakukan pengkajian dan didapatkan data dari 91 orang lansia, terdapat 26 orang yang tidak melakukan aktivitas fisik, 39 yang tidak melakukan kegiatan sosial dalam hal ini pengajian. Kemudian ada kecenderungan jika lansia sakit maka diobati sendiri karena keterbatasan fasilitas dan ekonomi di lingkungan sekitar. Pertanyaannya, apa diagnosa keperawatan untuk kasus di atas? Baik teman-teman, segera memilih jawaban yang tepat. Oke, kalau sudah kita bahas. Jadi di sini yang ditanyakan sama dengan yang pertama tadi, yaitu diagnosa. Nah, kalau kita perhatikan di sini, semua diagnosa yang dipaparkan di sini adalah diagnosa
komunitas, namun kita harus memilih salah satu yang paling tepat. Nah, melihat dari data bahwa lansia di sini tidak melakukan aktivitas, tidak mengikuti kegiatan sosial, dan jika kita kaitkan dengan definisi diagnosa keperawatan komunitas menurut Nanda, ada yang mengatakan bahwa kebiasaan hidup yang ditandai dengan tingkat aktivitas fisik yang rendah itu disebut gaya hidup monoton, sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah gaya hidup monoton. Selanjutnya, seorang perawat melakukan pengkajian di sebuah sekolah yang siswanya banyak menderita DBD. Hasil analisis data, 65% siswa belum mengetahui tindakan yang dilakukan untuk mencegah DBD. Kemudian 100% siswa mengatakan tidak pernah ada penyuluhan tentang DBD dari puskesmas. Tampak selokan dengan air yang tidak mengalir di belakang sekolah. Pertanyaannya, apa tindakan yang paling tepat untuk kasus di atas? Manajemen perilaku, dukungan keluarga, pendidikan kesehatan, manajemen lingkungan, pencatatan insiden kasus. Baik, kita mencoba menjawab ya. Jika sudah punya jawaban, langsung kita bahas. Melihat dari option, mungkin kita harus mengeliminasi beberapa option yang sangat tidak sesuai. Yang pertama adalah dukungan keluarga, itu benar-benar tidak nyambung. Kemudian pencatatan insiden kasus juga itu tidak nyambung ya, karena yang ingin kita lakukan adalah bagaimana supaya DBD ini tidak terjadi lagi. Jadi masih ada 3 option yang tersedia, yaitu manajemen perilaku, pendidikan kesehatan, dan manajemen lingkungan. Oke, berbicara mengenai manajemen perilaku, jadi untuk manajemen perilaku itu yang dilakukan adalah bagaimana mengubah perilaku negatif dari klien. Sementara kalau kita melihat di sini, ini tidak ada perilaku negatif, hanya saja hal ini terjadi akibat dari ketidaktahuan. Nah, kalau pendidikan kesehatan ini lebih ke bagaimana kita memberikan pendidikan atau pengajaran untuk memfasilitasi kesehatan baik untuk individu, kelompok, keluarga maupun komunitas. Kemudian untuk manajemen lingkungan, saya pikir bahasa yang paling tepat di sini adalah modifikasi lingkungan, dan menurut saya ini kurang pas, karena kalau melakukan modifikasi lingkungan pun tanpa meningkatkan pengetahuan dari orang-orang di lingkungan tersebut, itu tidak akan berdampak kepada peningkatan kesehatan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pendidikan kesehatan. Selanjutnya, perawat komunitas mendapatkan data dari 71 bayi balita, 23 atau 32,39% tidak rutin melakukan penimbangan berat badan, 50 atau 70,42% tidak mendapatkan imunisasi. Kemudian dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal, perawat komunitas merencanakan pelaksanaan posyandu balita dengan memberikan imunisasi. Pertanyaannya, apa upaya yang dilakukan perawat tersebut? Promotif, prevensi primer, prevensi sekunder, prevensi tersier, atau rehabilitatif? Silakan dijawab. Ini cukup mudah ya. Baik, kita bahas dengan memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh perawat, yaitu membuat posyandu atau melaksanakan posyandu. Kita sebagai orang-orang yang belajar kesehatan sudah pasti berpikir bahwa tujuannya adalah untuk pencegahan. Nah, di sini ada 3 tingkatan pencegahan pada option, yaitu primer, sekunder, tersier. Nah, sekarang yang harus kita tentukan adalah ini pencegahannya masuk primer, sekunder, ataukah tersier. Oke, saya rasa teman-teman sudah bisa membedakan ya, atau bahkan sudah sangat familiar dengan ini. Jadi sudah tahu mana yang masuk tindakan pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Untuk imunisasi sendiri, imunisasi ini dilakukan untuk mencegah adanya penyakit yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang, sehingga imunisasi ini masuk ke dalam tingkat pencegahan primer. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pencegahan primer atau prevensi primer. Demikian pembahasan soal yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Siapapun yang menonton video ini, semoga bermanfaat dan semoga lulus uji kompetensi. Terima kasih.